Episode 1. Hari pertama, awal yang tidak disengaja. Pabrik itu mulai hidup pukul 6 pagi. Lampu neon menyala satu persatu, mesin menggeram pelan sebelum akhirnya bekerja penuh. Bau besi, oli, dan debu menjadi aroma yang tak pernah benar-benar hilang. Bagi Daniel, semua itu bukan lagi gangguan. Sudah 7 tahun, ia hidup di sana. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Bukan karena ambisi, tapi karena ia tak tahu harus pulang kemana selain kamar kos sempit dengan dinding lembab dan sunyi. Pagi itu, Pak Arif memanggil semua karyawan berkumpul. Kita kedatangan karyawan baru, katanya lantang. Mulai hari ini bergabung di Quality Control. Seorang perempuan melangkah maju. Seragamnya masih kaku, tangannya memegang map terlalu erat. Jilbab abu-abu menutupi rambutnya rapi. Wajahnya tenang, tapi mata itu jelas menyimpan gugup. "Nama saya Aisyah," ucapnya pelan. "Mohon bantuannya." Daniel tak tahu mengapa ia memperhatikan detail sekecil itu. Cara Aisyah menunduk, cara ia menarik napas sebelum berbicara. Hari itu Aisyah melakukan banyak kesalahan kecil. Salah baca kode, salah input data. Supervisor mulai kehilangan kesabaran. Daniel akhirnya mendekat. "Yang ini harus dicocokkan sama jam produksi," katanya pelan. Aisyah menoleh. "Oh iya mas, terima kasih," senyumnya singkat. Tapi Daniel merasakan sesuatu yang aneh. Ia ingin senyum itu muncul lagi. Sore hari, saat azan asyar terdengar dari kejauhan pabrik, Aisyah berdiri. "Saya izin sholat dulu ya." Daniel mengangguk. Ia melihat Aisyah berjalan menuju musola kecil di belakang pabrik. Tanpa sadar, Daniel menggenggam kalung salib kecil di balik seragamnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia merasa tidak sendirian. Dan itu membuatnya takut. Jam pulang pun datang. Daniel berdiri lama di depan pabrik setelah jam pulang. Bertanya dalam hati, kenapa hari ini terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak akan sederhana? Hari-hari berikutnya, Daniel sering berada di area quality control. Awalnya karena pekerjaan, lalu karena kebiasaan. Aisyah mulai terlihat lebih percaya diri. Kesalahannya berkurang, tapi ia tetap sering bertanya, dan Daniel selalu menjawab. Makan siang pertama mereka terjadi karena kursi kantin penuh. "Mas, di sini kosong?" tanya Aisyah, ragu. "Iya, duduk aja." Aisyah membuka bekalnya. Daniel memandangi makanannya sendiri, nasi dan lauk seadanya dari warung. "Ibu kamu yang masak?" tanya Daniel. Aisyah tersenyum. "Iya," katanya, "biar aku gak lupa rumah." Sejak hari itu, mereka sering makan bersama. Cerita tentang kampung halaman, tentang ayah Aisyah yang sakit, tentang Daniel yang tak pernah bercerita tentang keluarganya. "Hari Minggu, biasanya ngapain mas?" tanya Aisyah suatu siang. Daniel terdiam terlalu lama. "Aku ke gereja." Aisyah mengangguk. "Oh, aku ke pengajian." Senyum masih ada, tapi ada sesuatu yang berubah. Seperti garis tipis yang tak terlihat, tapi terasa. Malamnya, mereka lembur. Listrik tiba-tiba padam. "Gelap, Mas Daniel?" "Iya, aku di sini." Suara mereka terdengar terlalu dekat. Ketika lampu menyala, mata mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi jantung mereka berdetak tidak pada tempatnya. Aisyah pulang malam itu dengan dada bergetar, bertanya pada dirinya sendiri, "Sejak kapan aku merasa aman pada seseorang yang berbeda jalanku?" Orang-orang mulai memperhatikan, "Mas Daniel sekarang sering ke quality control ya? Yang jilbab abu-abu itu?" Aisyah mendengar semuanya. Ia tertawa seolah tak peduli, tapi setiap malam ia menangis dalam doa. Ia mulai menjaga jarak, menjawab seperlunya, menghindari tatapan terlalu lama. Daniel merasakannya. "Aisyah, aku salah ya?" tanyanya suatu sore. Aisyah menggenggam mapnya erat. "Bukan salah, Mas. Terus kenapa? Kita beda." Kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Malam itu Daniel berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan meminta Aisyah, tapi meminta jawaban
dan tidak menemukannya. Di dua tempat berbeda, dua orang berdoa pada Tuhan yang sama dengan ketakutan yang semakin besar.